Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmuddin, dalam pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Babun man khassa bil ilmi qauman duna qaumin. Qala al-imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun utawi iki iku bab man khassa bil ilmi, man wong khassa kang khususaken bil ilmi kelawan ilmu, kauman ing kaum tuna kaumen tutuk kaum kang liya, karahiyata alla yafhamu krana sengit yen ta ora paham sapa kaum. Wa qala lan wasdawu sapa Aliyun, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, hadithu ngomong sapa sira kabeh annasa ing menungsa bima kelawan perkara ya arifun kang
ngawerui sapa annas utawa kang paham sapa annas. Atuhibbuna ana ta demen sapa sira kabeh ayukadzaba ing yen den koroi sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Hadirin rahimakumullah, bab ini menjelaskan tentang pentingnya seseorang itu mengkhususkan ilmu terhadap suatu kaum, tidak pada kaum yang lain. Artinya begini, artinya ini menjelaskan tentang salah satu etika atau adab seorang guru. Guru dalam pengertian formal atau non formal. Ketika kita menyampaikan sebuah ilmu kepada seseorang, maka hendaknya kita itu menyampaikan sesuai dengan sesuatu yang kemungkinan mereka bisa memahaminya. Kalau mereka diduga kuat itu tidak memahami, tidak bisa memahami apa yang akan kita sampaikan, justru nanti akan menimbulkan kesalahpahaman dari orang tersebut, maka jangan disampaikan ke orang tersebut, tapi sampaikan kepada orang yang dia mampu untuk memahami apa yang akan kita sampaikan tersebut. Karena pemahaman orang itu memang bertingkat-tingkat antara satu orang dengan orang yang lainnya, tidak sama. Seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Sebegitu banyaknya orang yang berkumpul di majelis ini, itu pemahamannya beda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tidak bisa sama rata. Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Sehingga kalau disamakan, maka akan disamakan dalam penyampaian, baik itu materi maupun metode penyampaiannya, maka dipastikan akan ada yang paham, ada yang nggak paham. Misalnya, sebagai seorang guru, kita menjelaskan pelajaran. Kemudian kita anggap di kelas itu semuanya cerdas. Semuanya pemahamannya itu tinggi. Kemudian guru menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat cepat. Udah selesai. Misalnya. Kira-kira padahal sebenarnya nggak seperti itu. Artinya pemahaman siswa, pemahaman santri, peserta didik itu nggak sama. Tetapi dia anggap sama semuanya pemahamannya bagus, semuanya pemahamannya kuat. Maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi nanti keluar ada yang paham dan ada yang nggak paham dan ada yang salah paham. Yang terakhir ini yang bahaya, yang salah paham. Ada yang paham, alhamdulillah. Ada yang nggak paham sama sekali, ya alhamdulillah. Ada yang salah paham, ini bahaya. Karena kalau nggak paham sama sekali ya tidak begitu bahaya. Tetapi kalau sudah salah memahami, ini yang sangat membahayakan. Karena itulah seorang guru itu harus bijak. Dia harus melihat dulu siapa yang belajar, bagaimana tingkat kecerdasannya, tingkat pemahaman mereka. Sehingga kemudian dia mengambil apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu atau yang tidak perlu disampaikan, bagaimana dia menyampaikan dengan cepat, dengan lambat, dengan sedang, atau perlu diulang-ulang dalam penyampaian agar semuanya itu paham dan nggak ada yang nggak paham dan juga nggak ada yang salah paham. Nah, itu
seorang guru hendaknya bijak seperti itu. Nah, karena terkadang kalau guru tidak bijak itu bisa menimbulkan hal-hal yang negatif, hal yang buruk, ketidakpahaman dan kesalahpahaman seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Ada tipe seorang guru, dia mengajarkan misalnya matan jurumiyah, tetapi penjelasannya alfiyah. Jadi dia sedang menjelaskan matan jurumiyah, tapi dia penjelasannya matan alfiyah atau penjelasan syarah alfiyah Ibn Malik. Sehingga menjelaskan muqtada itu sampai 2 jam. Karena sangat rinci dijelaskan. Padahal yang dia sedang belajar matan al-ajurumiyah. Cocok apa tidak ini? Nggak cocok, pasti ya, banyak yang nggak paham, banyak yang tambah pusing, banyak yang salah paham, seperti itu. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan tingkatannya. Nggak sesuai dengan tingkatannya. Hadirin rahimakumullah. Jadi bab ini menjelaskan seperti itu. Ada hal-hal yang ini bisa kita sampaikan ke seseorang, tidak bisa disampaikan ke orang lain. Karena dikhawatirkan nanti akan terjadi kesalahpahaman. Itu disebutkan di dalam hadis ini. Nah, Sayyidina Ali dengan mengutip perkataan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, haditsun nasa bima ya'rifun. Bima ya'rifun artinya bima yafahamun. Karena berbicaralah kalian kepada manusia itu sesuai dengan apa yang mereka pahami. Artinya sesuai dengan tingkatan pemahaman mereka. Atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Artinya kita tidak suka atau kita tidak mau apabila Allah dan Rasulnya itu didustakan akibat dari pemahaman yang keliru. Ketika kita berbicara A, kemudian orang yang dengar itu memahaminya B, itu kan jadinya nanti kalau itu dalam permasalahan agama, jadinya kan pendustaan kepada Allah dan Rasulnya. Kita menjelaskan A, tetapi pemahaman orang yang menerima B, jadinya mendustakan Allah dan Rasulnya. Kita tidak ingin itu terjadi, maka berbicaralah kepada orang itu sesuai dengan tingkatan pemahamannya. Jika kira-kira diduga kuat dia akan mensalahpahami apa yang akan kita sampaikan, nggak usah disampaikan ke orang itu. Sampaikan ke yang lain yang kira-kira dia akan bisa memahami apa yang kita sampaikan. Itu inti dari bab ini. Nanti kita akan bertambah paham ketika kita memahami hadis yang akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ubaidullah bin Musa an Ma'ruf bin Kharrabudh an Abi Tufaili an Aliyin bidzalika. An Aliyin, yani an Aliyin, Ali bin Abi Thalib bidzalika artinya kelawan mangkono-mangkono qaulnya Sayyidina Ali, haditsun nasa bima ya'rifun atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Jadi di bab sudah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tetapi tidak disertai dengan sanad. Tidak disertai dengan sanad. Beliau hanya mengatakan waqala Aliyun. Kemudian di hadisnya beliau Imam Bukhari menyebutkan sanadnya. Menyebutkan sanad dari perkataan Sayyidina Ali, haditsun nasa bima ya'rifun atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Itu sanadnya apa ini? Haddatsana Ubaidullah bin Musa, artinya Imam Bukhari itu mendapatkan hadis itu dari Ubaidullah
ibn Musa, dari Ma'ruf ibn Kharrabud, dari Abi Tufail, dari Ali ibn Abi Thalib, bahwa beliau berkata, hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Itu maksudnya. Karena kalau kita nggak jelaskan apa itu bidzalika maksudnya. Maksudnya bidzalika adalah perkataan yang disebut oleh Imam Bukhari dalam bab di atasnya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani abi an Qatadah qala haddatsana Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adzun lan Mu'adz bin Jabal, Mu'adz ibn Jabal, radifuhu wa Mu'adzun lan utawi Mu'adz iku radifuhu ana burine Kanjeng Nabi ala rohli ing atase binatang tunggangan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Mu'adz bin Jabal. Qala jawab sapa Mu'adz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Mu'adz. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Salasan kelawan telung ambalan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Ma min ahadin ora ana iku saking wong yashhadu kang nekseni sapa ahad alla ilaha illallah ing sak temene ora ana kang den sembah kelawan hak iku maujud illallahu kejaba Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah lan sak temene Muhammad iku utusane Allah, sidqan krana beneraken min qalbihi saking atine man atau ahad saking atine ahad illa harramahu kejaba ngaramaken ing ahad sapa Allah Gusti Allah alan nari ing atase menungso. Qala dawuh sapa Mu'adz, ya Rasulullah afala ukhbiru ana ta ora ngabaraken sapa ingsun bihi kelawan hadis annasa ing menungso fayastabsyiru sehingga ngalap seneng sapa Anas. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, idzan yattaqilu jadi yattaqilu berpedoman utawa yattaqilu masrahaken sapa Anas. Artinya dia begini, nanti kita jelaskan ya. Dia berpedoman pada keimanan itu tanpa beramal. Itu yang dimaksud idzan yattaqilu. Wa akhbara lan aweh khabar biha kelawan hadis sapa Mu'adz inda mautihi ing dalem nalikane matine Mu'adz ta'assuman krana ngedohi dosa. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini harus kita perhatikan dengan benar agar kita bisa memahaminya dengan baik. Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau menceritakan bahwa Nabi bersama Mu'adz bin Jabal itu berboncengan mengendarai binatang tunggangan. Dalam riwayat yang lain itu himar.
Nabi di depan, kemudian Mu'ad itu dibonceng di belakangnya. Seperti kalau kita naik mobil sekarang, berboncengan atau naik sepeda motor, berboncengan di belakang. Cuman dulu kan kendaraannya berupa binatang tunggangan seperti unta, atau keledai, khimar, atau berupa kuda. Itu bisa boncengan ditaruh di belakangnya. Itu ketika itu Nabi bersama Mu'ad bin Jabal, dan Mu'ad bin Jabal itu dibonceng dalam binatang tunggangan Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Mu'ad 3 kali, ya Mu'ad. Kemudian dijawab, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Itu dalam bahasa Arab untuk menunjukkan jawaban atas panggilan seseorang. Kalau kalian dipanggil, misalnya dipanggil ya misalnya ya akhi misalnya, kemudian jawabnya labbaik, atau ditambah labbaik wa sa'daik. Labbaik ya, di sini Mu'ad mengatakan labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Itu ungkapan untuk memenuhi panggilan yang menunjukkan kesemangatan dan kesenangan seseorang, kebahagiaan seseorang karena dipanggil. Yang memanggil Rasulullah. Rasulullah memanggil ya Mu'ad. Nah, kemudian Mu'ad menjawab labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Sampai 3 kali. Ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. 3 kali lagi. Ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Nah, 3 kali Mu'ad dipanggil, dan 3 kali juga Mu'ad menjawabnya. 3 kali dipanggil, 3 kali menjawab. Jangan cuma sekali. Dipanggil 3 kali karena nggak menjawab sehingga dipanggil berkali-kali. Ini adab ya, adab juga yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, tidak ada seorang pun, kata Rasulullah, yang makna hadisnya bunyinya, ma min ahadin yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Tidak ada seorang pun yang dia bersaksi bahwa tidak ada yang disembah dengan benar selain hanya Allah, dan bahwa Muhammad itu Rasulullah, karena dia mengatakan itu karena dia membenarkan, artinya disertai dengan pembenaran akan hal itu dari dalam hatinya. Dia bukan hanya mengucapkannya saja, tetapi hatinya membenarkan apa yang dia ucapkan, kecuali Allah mengharamkan dia masuk ke dalam neraka selamanya. Alan nar di sini yang dimaksud al-khulud al-abadi finnar. Jadi alan nar maksudnya al-khuludu al-abadiyu finnar. Abadi di dalam neraka. Bukan artinya nggak masuk neraka sama sekali. Jadi alan nar artinya apa? Al-khulud al-abadi finnar. Yaitu keabadian di dalam neraka. Yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan membenarkan dalam hatinya, dengan memahami dan meyakini maknanya, maka dia akan masuk, dia tidak akan masuk dalam neraka selamanya. Artinya dia itu tidak akan abadi di dalam neraka. Saya ulangi lagi agar nggak salah paham, karena babnya agar nggak salah paham. Jadi Nabi itu mengatakan orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan membenarkan dalam hatinya terhadap 2 kalimat syahadat itu, maka dia tidak akan abadi di dalam neraka. Ini orang kalau mendengar kalimat seperti ini,
itu bisa salah paham. Orang bisa salah paham. Salah pahamnya gimana? Dia akan mengatakan, oh kalau gitu nggak perlu sholat, kalau begitu nggak perlu puasa Ramadan, kalau begitu nggak masalah, yang wajib ditinggalkan nggak masalah. Kan nanti dengan hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah akan masuk surga. Kalaupun masuk neraka, nggak selamanya di neraka. Ya udah, kalau begitu cukup membaca 2 kalimat syahadat saja. Nah, nanti akan itu yang dimaksud yattakilu. Mereka akan mengandalkan ucapan 2 kalimat syahadatnya tanpa beramal, tanpa dia melakukan amal-amal saleh, tanpa dia menjalankan kewajiban, tanpa meninggalkan perkara yang diharamkan. Karena Nabi sudah mengatakan orang yang membaca 2 kalimat syahadat dengan membenarkannya dalam hatinya, maka dia tidak akan abadi di neraka. Artinya dia akan masuk surga. Ya sudah mengucap itu saja sudah bisa masuk surga kok. Nanti akan muncul pemahaman yang seperti itu, menjadikan mereka mengandalkan 2 kalimat syahadat yang dia ucapkan saja tanpa mau beramal. Itu bisa terjadi salah paham begitu apa enggak? Bisa, kalian saja bisa. Mungkin ada salah satu yang kemudian berpikir seperti itu. Yang penting itu iman. Amal itu ya tidak begitu penting, karena dengan sekedar iman, mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah cukup untuk seseorang masuk ke dalam surga. Itu dianggap bahwa itu sudah cukup bagi dia. Pemahaman dia seperti itu. Ada bahkan sebagian orang mendengar hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian apa? Dia naik ke atas gedung lantai 60. Kemudian dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia loncat ke bawah bunuh diri. Nah, kan masuk surga nanti. Kan saya akhir perkataanku la ilaha illallah, maka masuk surga. Artinya apa? Ada kesalahpahaman menganggap bahwa sekedar membaca 2 kalimat syahadat, sekedar iman itu bisa menyebabkan seseorang masuk surga yang kemudian tidak membahayakan. Artinya kalau masuk surga betul bisa menyebabkan keimanan seseorang itu adalah pintu surga, kunci surga. Tetapi dengan sekadar itu seseorang tidak menjamin keselamatannya dari azab neraka. Di mana azab neraka itu bukan sesuatu hal yang ringan. Seperti yang sering kita sampaikan. Api neraka itu beda dengan api di dunia. Api neraka itu beda dengan api di dunia. Api di dunia ini panas. 1 menit kita masuk ke dalam api nggak tahan. 1 menit tangan kita, jari kita panggang di atas api secara langsung, kita nggak kuat. Dan panasnya api neraka itu berlipat-lipat dibandingkan dengan api di dunia. Disebutkan dalam riwayat, api di neraka itu warnanya hitam. Nah, api itu ketika panasnya biasa, maka warnanya seperti yang kita lihat biasa. Warnanya merah kekuningan. Ketika derajatnya itu naik sampai sekian derajat, maka akan berubah menjadi biru warnanya. Itu sudah sangat panas sekali.
Ketika naik lagi derajatnya sampai sekian derajat, maka warna api itu akan berubah menjadi hitam. Sehingga jangankan 1 menit, 1 detik saja kita dimasukkan ke dalam api yang semacam itu, kita nggak akan bisa tahan. Nah, kita nggak akan bisa tahan. Nah, membaca 2 kalimat syahadat dengan meyakini maknanya, artinya Islam, iman, itu memang bisa menjadi kunci surga. Tetapi apabila seseorang itu tidak menjalankan kewajibannya dan tidak meninggalkan hal-hal yang diharamkan, maka jika Allah tidak mengampuninya, dia bisa masuk ke dalam neraka yang seperti itu. Apakah dia kuat dimasukkan ke dalam neraka? Tentu orang yang berakal, dia tidak akan dia tidak akan mempertaruhkan nasibnya dengan kemudian bermain-main, tidak menjalankan apa yang diwajibkan, kemudian bergelimang dalam dosa-dosa, karena itu akan menjadi penyebab azab neraka jika Allah tidak mengampuninya. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi di sini bisa menimbulkan pemahaman kayak begitu, sehingga Mu'adz bin Jabal itu kemudian bertanya kepada Nabi, afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru. Wahai Rasulullah, apakah ini bisa saya sampaikan kepada orang-orang biar mereka itu senang? Nah, tentang hadis yang dari Nabi itu, apakah ini saya sampaikan ke orang-orang biar mereka senang? Kemudian Nabi bersabda, idzan yattakilu. Kalau ini nanti disampaikan, yattakilu, mereka akan mengandalkan itu, mengandalkan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan meyakini maknanya tanpa mau beramal. Nanti akan begitu. Nah, makanya kemudian Mu'adz bin Jabal itu tidak menyampaikan hadis ini, kecuali di saat beliau itu akan wafat. Wa akhbara biha Mu'adzun inda mautihi ta'assuman. Jadi beliau menyimpan apa yang beliau dengar dari Rasulullah, itu disimpan, tidak disampaikan ke orang. Karena apa? Takut nanti mereka salah faham. Takut mereka salah faham. Habis disampaikan ini, semuanya sudah gak mau sholat lagi, gak mau puasa lagi. Semuanya mengandalkan ucapannya terhadap 2 kalimat syahadat saja. Maka Sayyiduna Mu'adz bin Jabal kemudian gak menyampaikan hadis ini kepada orang lain. Kok bisa sampai kepada kita? Karena ternyata beliau menyampaikannya. Akhirnya beliau menyampaikannya, tetapi sudah di detik-detik terakhir menjelang wafatnya beliau. Kenapa beliau menyampaikannya juga pada akhirnya ta'assuman? Karena beliau takut dosa, yaitu dosa kitmanul ilm, takut dosa menyimpan ilmu, merahasiakan ilmu. Nah, ta'assuman di sini artinya beliau takut untuk jatuh pada dosa. Dosa apa? Dosa menyimpan ilmu yang harusnya beliau sampaikan ke orang, tetapi beliau tidak sampaikan sampai mati. Maka beliau takut itu, beliau akhirnya sampaikan juga kepada orang lain. Sehingga sampailah kepada kita. Seandainya nggak disampaikan oleh Sayyiduna Mu'adz menjelang wafatnya, maka kita nggak tahu hadis ini, nggak sampai kepada kita hadis ini. Akhirnya sampai menyebar juga, tapi harus waspada, jangan sampai salah faham. Apa ada kelompok yang salah faham? Ada, namanya kelompok al-murji'ah, kelompok murji'ah. Itu salah faham. Di antaranya dengan hadis ini atau dengan hadis-hadis yang lainnya. Kelompok murji'ah itu adalah kelompok yang mengatakan bahwa tidak apa-apa melakukan dosa, yang penting beriman.
Nah, mereka mengatakan selama seseorang itu beriman, maka dosa maksiat itu tidak membahayakan seseorang. Itu paham siapa? Kelompok Al-Murji'ah. Dan kelompok Al-Murji'ah ini kelompok yang sesat, menyesatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sinfani min ummati, laisa lahuma nasibun fil Islam, al-qadariyatu wal murji'ah." Ada dua kelompok dari umatku yang dia tidak memiliki bagian dari Islam. Siapa? Yang pertama adalah kelompok Qadariyah yang meyakini, yang mengingkari qadar, yang meyakini adanya sesuatu yang terjadi tanpa takdir Allah. Kemudian yang kedua adalah Al-Murji'ah, kelompok Murji'ah yang mengatakan selama seseorang beriman, maka maksiat, perbuatan dosa itu tidak membahayakannya, tidak membahayakan bagi seorang mukmin. Bebas seseorang mau meninggalkan kewajiban, mau melakukan maksiat, enggak masalah selama seseorang itu mukmin. Itu ajaran kelompok Al-Murji'ah. Ternyata ada juga yang memahami seperti itu. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berkeyakinan seperti itu. Iman itu memang yang asas, iman itu yang sangat mendasar. Iman itu adalah syarat diterimanya amal soleh. Iman itu adalah kunci surga. Seseorang yang mati dalam keadaan beriman, dia akan masuk surga. Tetapi amal itu juga penting, karena amal itu yang akan bisa menyempurnakan iman. Amal soleh itu menyempurnakan keimanan seseorang. Dan takwa yang berarti menjalankan kewajiban dan meninggalkan perkara yang diharamkan, itu adalah syarat untuk masuk surga tanpa azab. Kalau seseorang itu beramal dengan pengertian menjalankan semua yang wajib dan meninggalkan yang haram, maka dia masuk surga plus tanpa azab. Artinya tanpa terlebih dahulu diazab di dalam neraka. Kalau ada orang mati sebagai orang mukmin yang taqi, mukmin soleh, mukmin yang sempurna imannya, menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, maka nanti di akhirat dia masuk surga tanpa terlebih dahulu diazab di dalam neraka. Karena takwa itu adalah kunci untuk bisa seseorang masuk surga tanpa azab. Nah, kalau seseorang dia beriman, berarti kunci surganya sudah didapat. Tetapi kalau dia tidak beramal, dia tidak menjalankan kewajiban, tidak menjauhi perkara yang diharamkan, maka jika Allah tidak mengampuni dia, maka dia akan diazab di dalam neraka. Meskipun setelah sekian lama kemudian dia akan dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Padahal tadi telah kita jelaskan, 1 detik pun kita dimasukkan neraka kita nggak kuat. Bisa jadi orang ini yang fasik ahlul kabair bisa bertahun-tahun dia di dalam neraka. Dan itu sesuatu hal yang sangat menakutkan bagi kita seorang mukmin. Azab yang sangat berat di dalam neraka. Meskipun itu tidak abadi. Karena tadi sudah kita ceritakan, tidak abadi pun, meskipun hanya 1 detik saja, kita nggak bisa menanggung beratnya azab di dalam neraka. Karena itu amal dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu penting, karena dia adalah penyempurna dari keimanan seseorang. Nah, itu bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Murji'ah dalam masalah ini.
Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Mu'tamirun qala sami'tu abi qala sami'tu Anasan qala dzukira li anna nabiyya dzukiratan qala dawuh sapa Anas dzukira usden sebut li maring ingsun anna nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi li Muadzin maring Muad man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Man laqiya, man utawi sapane wong iku laqiyallah, mati, maksudnya mati di sini. Laqiyallah artinya bukan bertemu dengan Allah secara fisik, karena Allah itu bukan fisik, Allah bukan jisim, Allah bukan benda. Nah, makna dasar dari laqiya itu kan bertemu. Bertemu itu secara zahirnya, secara fisik. Misalnya saya bertemu kamu. Nah, secara fisik ini namanya apa? Laqiya. Dalam bahasa Arab makna zahir. Nah, tetapi ketika dikatakan laqiyallah, artinya di sini al-maut. Mati. Mati. Bukan berarti kalau seseorang mati itu ketemu Allah, enggak. Nah, tetapi makna laqiyallah itu adalah mati. Dalam hadis ini. Manla, karena bisa beda-beda, maknanya bisa beda-beda. Dalam hadis ini artinya mati. Dalam hadis yang lain bisa memiliki makna yang lain. Dalam ayat yang lain bisa memiliki makna yang berbeda juga. Dalam hadis ini maknanya adalah mati. Man utawi sapane wong iku laqiyallah, mati sapa man la yusyriku, ora syirik sapa man, ora nyekutoaken sapa man bihi kelawan Allah syai'an ing suci-wici, dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Qala dawuh sapa Mu'ad ala ubasyirun nas, ana ta ora aweh kabar gembira sapa ingsun annasa ing manungsa. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi la ora, inni akhafu, inni sak temene ingsun iku akhafu khawatir sapa ingsun ayat takilu yen ta ngandalaken sapa manungsa ing iman tadi. Hadirin rahimakumullah. Ini senada ya, hadis ini senada dengan apa yang tadi sudah kita sampaikan, juga menceritakan tentang Mu'ad bin Jabal. Bahwa Nabi berkata kepada Mu'ad bin Jabal, hanya saja redaksinya beda, tetapi dari sisi makna itu sama. Dikatakan barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan makhluknya, maka dia masuk ke dalam surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mukmin, tidak menyekutukan Allah dengan makhluknya, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, meyakini keyakinan tauhid, dia mati dalam keadaan mukmin yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dari makhluknya. Mentauhidkan Allah artinya apa? Artinya mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Dia meyakini Allah itu ada, enggak serupa dengan makhluknya, bukan jisim, bukan benda, tidak bersifatan dengan sifat-sifat makhluk, tidak memiliki bentuk, tidak memiliki ukuran, kemudian ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Kalau ada seseorang mati dalam keyakinan ini, keyakinan tauhid. Keyakinan tauhid, bukan keyakinan yang syirik, karena kebalikan dari tauhid itu syirik. Seseorang mati dalam keadaan sebagai mukmin muwahhid, mukmin yang mentauhidkan Allah. Karena ada juga seseorang yang dia mati dalam KTP-nya juga tertulis agama Islam, tetapi dia ternyata meyakini keyakinan tasbih, tajsim, dia meyakini Allah itu berupa jisim, berupa benda dan sebagainya. Itu artinya dia
matinya mati musyrik, bukan mati muwahhid sebagai mukmin yang sesungguhnya. Di sini adalah orang yang mati dalam keadaan dia mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu dari makhluknya, maka dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, kemudian Sayyidina Mu'adz mengatakan, apakah ini saya sampaikan ke orang-orang biar mereka senang dapat berita ini? Siapa saja yang mati dalam keadaan dia mentauhidkan Allah, tidak jatuh pada kesyirikan, maka dia masuk surga. Apa ini kita sampaikan, saya sampaikan ke orang-orang? Nabi menjawab, tidak. Saya khawatir mereka nanti akan mengandalkan itu tanpa mau beramal. Itu dikhawatirkan oleh Nabi akan seperti itu. Nah, seperti yang tadi telah kita jelaskan di sini. Dikhawatirkan ada kesalahpahaman dari orang yang menerima. Tapi kalau ini disampaikan oleh orang yang sudah belajar ilmu agama dengan baik, sudah belajar ilmu din ad-daruri dalam akidah, dalam fikih, dalam akhlak, kemudian mendengar ini, maka dia tidak akan salah paham. Tapi kalau orang awam sudah dasarnya malas sholat, sudah dasarnya malas puasa, dasarnya memang kayak begitu, sudah hobinya memang bermaksiat, dapat kabar gembira lagi, barang siapa yang dia mati dalam keadaan beriman sebagai seorang muslim, dia akan masuk surga. Nah, maka berbunga-bunga dia merasa merasa dia sudah merasa aman. Berarti saya aman karena saya orang muslim, agama saya Islam. Seburuk apapun saya seorang muslim. Nah, dia akan seperti itu karena dasarnya sudah malas berbuat kebaikan dan semangat dalam berbuat kemaksiatan. Dasarnya sudah begitu, dapat berita baik lagi, maka dia akan melanjutkan kebiasaan dia dalam kemaksiatan. Tapi kalau orang-orang yang memang dasarnya itu memang taat kepada Allah, mendengar ini, maka mereka akan mereka semakin semangat dalam beribadah kepada Allah. Permasalahannya itu kan begini. Kenapa kita penting untuk beramal? Dan tadi kita katakan bahwa amal itu penyempurna iman. Permasalahannya itu bahwa seseorang itu nggak tahu apakah dia itu mati dalam keadaan beriman apa enggak. Ini yang masalah besarnya itu di situ. Kita sudah tahu kaidahnya, ya. Orang yang mati dalam keadaan beriman, maka dia akan masuk surga. Udah begitu, benar. Dan alhamdulillah kita sekarang orang yang mukmin, muwahhid. Kita berakidah tanzih, berakidah tauhid, alhamdulillah. Tetapi apakah tahu kita ketika nanti kita mati, itu mati dalam keadaan seperti itu, seperti kita saat ini, dalam keadaan sebagai seorang mukmin muwahhid. Apakah kita tahu itu? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Semuanya bisa berubah. Semuanya bisa berubah. Seseorang yang asalnya mukmin bisa menjadi kafir menjelang wafatnya. Seorang yang kafir bisa menjadi mukmin menjelang wafatnya. Itu semuanya bisa terjadi. Dan kita nggak tahu itu. Nah, maka ini di satu sisi memang kabar gembira, tetapi di satu sisi sesuatu hal yang menakutkan bagi kita karena dirahasiakannya kematian seseorang, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka disinilah yang kemudian menjadikan beramal itu penting, beramal soleh itu penting, karena amal soleh itu akan memperkuat keimanan, akan menyempurnakan keimanan.
Seperti yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam Kitabul Iman, bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bit ta'at wa yanqus bil ma'asi. Iman itu bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, kita beramal itu dalam rangka untuk memperkuat iman, biar imannya itu semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin sempurna, semakin sempurna, sehingga ketika mati kita mati dalam keadaan beriman. Beda kalau seseorang itu nggak beramal soleh, sebaliknya dia bermaksiat. Artinya apa? Imannya terus menipis, yang pada akhirnya ketika dia mati bisa jadi iman itu hilang dari dalam hatinya. Nah, disinilah letak pentingnya kita ikhtiar melakukan sebab-sebab agar kita itu mati dalam keadaan beriman, yaitu dengan mempertebal keimanan kita dengan melakukan amal-amal soleh. Nah, bisa difahami itu. Jadi amal soleh penting, sangat penting sekali dalam rangka untuk usaha kita mendapatkan mati yang dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi ini Nabi tidak mau ini disampaikan. Artinya tidak mau disampaikan ke sebagian orang yang dikhawatirkan salah faham. Tetapi Nabi ternyata menyampaikannya kan. Kepada siapa menyampaikannya? Kepada Mu'adz. Berarti menyampaikan ke sebagian boleh, tidak boleh menyampaikan ke sebagian yang lain. Yang boleh disampaikan kepada siapa? Kepada orang yang diduga dia paham, bisa memahaminya. Tidak disampaikan kepada siapa? Kepada orang yang diduga kuat, dia tidak akan memahaminya. Kalau ini nggak boleh disampaikan betul-betul, kan Nabi nggak menyampaikannya kepada Mu'adz. Buktinya menyampaikan atau tidak? Menyampaikan. Kenapa Nabi menyampaikannya kepada Mu'adz? Karena Nabi nggak khawatir terhadap pemahaman Mu'adz. Kenapa Nabi melarang disampaikan kepada yang lain? Karena Nabi khawatir akan salah faham jika disampaikan kepada yang lainnya. Bisa difahami? Makanya judulnya apa? Judulnya itu yaitu mengkhususkan penyampaian ilmu kepada sekelompok orang, tidak kepada kelompok yang lain. Disampaikan kepada yang paham, yang diduga kuat akan paham, dan tidak disampaikan kepada orang lain yang diduga kuat tidak bisa memahaminya. Itulah seorang guru juga begitu, seorang dai juga begitu. Karena ada zaman sekarang, sejak dulu juga bertahun-tahun lamanya, itu ada pengajian-pengajian untuk orang awam. Orang awam dia belum belajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Tauhid belum paham. Itu sudah ngaji hikmah tingkat tinggi yang kemudian sangat rawan untuk bisa dipahami dengan benar. Ada kitab namanya Kitab Al-Hikam, karya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kitabnya bagus, tetapi kata-katanya itu bercabang-cabang, bisa dipahami sesuai dengan akal yang membacanya. Kalau itu di tangan orang yang salah, maka akan menimbulkan kesesatan-kesesatan. Tetapi jika di tangan orang yang benar, maka akan sangat bagus sekali. Nah, ini ada yang disampaikan kemudian kepada orang yang bahkan ilmu tauhid belum belajar. Ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Karena itu waspada, belajarlah kepada orang yang benar dan berhati-hatilah ketika kita mengajarkan kepada orang. Sesuaikan ilmu yang kita ajarkan, sesuaikan.
Kalau orangnya memang sudah waktunya untuk diajari itu karena pondasinya sudah kuat, tidak dikhawatirkan terjadi salah paham, sampaikan. Tetapi jika dikhawatirkan akan salah paham karena pondasinya belum kuat, pondasi maksudnya pondasi keilmuannya, ilmu fardu ainnya belum kuat, maka jangan sampaikan dulu. Bukan ilmunya salah, tetapi dikhawatirkan adanya kesalahpahaman. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.